Bismillahirrahmanirrahim. Makna daripada sirul asrar di dalam rahasia itu ada beberapa rahasia lagi. Rasa pahit itu rahasia. Bagaimana Anda akan bisa menggambarkan rasa pahit itu bagaimana? Nggak bisa. Kalau gambar wujudnya kopi bisa, tapi untuk menggambar rasa pahit itu nggak bisa. Bisanya sampai imani. Itu sudah rahasia. Padahal ini di dalamnya lagi yang disebut wahdatul wujud atau wajib wujude Allah, itu di dalamnya lagi. Terus bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada wujuding Allah di dalam rasa tadi? Pun sebelum sampai pada wujuding Allah Bapak Ibu, sakbadane iman alit-alit mawon kula tak ngeden cek mboten nyuling swarga kula tak dene pun banter-banter engko nyulang-nyuling mengke ra penak kanca-kanca mengke kula tak ngeden tak getne swara kula mboten napa-napa. Kula niki wau tukang supir ora. Pun di dalam iman, di dalam iman atau rasa sebelum sampai makrifat Allah nyatane Allah, di sini jenengan akan mengalami yang disebut cahaya atau nur makrifat. Lah nur makrifat itu akan muncul di dalam hati jenengan, akan dinyalakan oleh Allah sebab jenengan iki ruh hati selalu dan sering berzikir sirul asrar di dalam rasa. Niki namanya su'aul basirah, nanti ningkat ainul basirah, yaitu melihat. Setelah melihat sampai bakal menyatakan. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Pertama jenengan harus selalu sering dan sering berzikir sirul asrar di dalam su'aul basirah rasa. Prakteknya apa? Ngeten. Ketika jenengan ngunjuk kopi, jelas akan muncul rasa pahit. Hati jenengan harus meyakini, merasa bahwasanya munculnya rasa pahit itu dari hidup di dalam kopi. Eneng dalile ada. Innallaha sak temeni Gusti Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku mukhitun meliputi. Allah iku meliputi atas segala hal apapun. Allah yang ku maksud teng mriki adalah urip.
hidup yang bukan sifat, tapi aku gak iso nyebut biar mudah tak lewatno nama hidup atau Tuhan Rob. Itu ada di dalam dan di luar jenengan, itu ada di dalam dan di luar kopi. Sebab karena itulah maka kopi ini terasa pahit. Kopi diperintahkan urip untuk munculno rasa pahit. Berarti statusnya kopi iku Muhammad, iku Rasulullah, utusane Allah. Allah mengutus kopi lewat syafaate Allah, diletakkan terhadap kopi, akhirnya seakan-akan kopi iku bisa memunculkan rasa apa? Padahal itu datangnya dari hidup. Iku dari sisi ilmu. Dari sisi praktek ya napa? Ngeten. Kena ini dilaksanakan keadaan jenengan berdiri, duduk atau berbaring, terserah jenengan. Akal ini sampai lepas urusan dunia, anak, bojo, penggawean, apapun lepas akal ini. Terus hati sampean, lepaskanlah makhluk-makhluk yang tadinya kita imani, yang bisa memunculkan manfaat atau mudorot. Cara kita, diri kita yang tadinya kita merasa kita bisa bernafas sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri suara, bergerak sendiri, lepaskan. Artinya ojo diakoni. Faktulu anfusakum, bunuhlah rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa nyapo. Sebab miturut surat Maidah Allah bersabda, malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah, bukan Allah nama lo ya, yaitu hidup tadi ya, itu gak bisa memberikan mudorot atau mendatangkan manfaat, nggak bisa. Lah terus yang mendatangkan siapa? Rasa pahit Allah. Yang mendatangkan bisa melihat Allah hidup dalam diri jenengan. Yang mendatangkan bisa bernafas hidup dalam diri jenengan. Jelas Pak, mulai kecil kita diajari dalil la haula wala quwata illa bil. Kita makhluk tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, kekuatan apapun nggak bisa. Apakah melihat, kekuatan mendengar, berucap, bernapas, nggak bisa. Nah terus itu kok terjadi bisa? Semata-mata illa bil, sumber datangnya dari Allah. Maksudnya urip ning awakmu. Nek kuwi rumangsa urip ning awakmu iku sejatine Allah, maka Allah itu sudah terasa dekat datang jenengan. Itu loh pemahamannya la ilaha illa anta. Oleh sebab itu sing sering meraktekno ning ati ki buangen rasa kemahlukane ning ati sampean kali kula, dan unculno isbatkanlah hidup itu sumber segala sumber. Mumpun diakoni urip sampean nambah aku makhluk gak punya sifat hidup, gak punya.
wahdaniyah di dalam di dalam sifat ma'ani, sifat wajib Allah nih gila. Itu kan wajib Allah dah. Sifat ma'ani itu wahdaniyah, urip. Kita berhubung dibisiki nafsu, dikongkon ngaku-ngaku kalau kita itu hidup. Padahal urip iku sejatine Allah. Wis. Pertama kita ciptakan dulu, dalam hati Allah terasa dekat. Itu tadi. Hidup dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan yang melimputi atas segala alam ini, sejatinya itu wujudnya Allah. Dulu para romo, mas saya gak berani Pak Bu, jelas niki mboten wani, gak berani. Apalagi di tengah umum seperti ini. Apabila terpaksa, itu pun masih pakai kinayah, pakai isyarah. Akhirnya kita gak paham. Mengapa begitu? Jikalau berani, pasti akan dihujam oleh golongan-golongan ahli hijab, dikatain sesat. Terus umat diprovokasi supaya ngempur jenengan. Itu akhirnya beliau-beliau bahis tak gawe dhewe ngoten. Nyuwun sewu. Oleh karena nafsu selalu membisiki dalam hati jenengan untuk ngaku-ngaku, itulah akhirnya kita merasa Allah jauh. Sehingga kita ngomong aku hidup sebab dihidupi Allah. Prosesnya dari situ memangnya. Wis jenengan merasa hidup dihidupi Allah, lepasen. Nafikanlah hal itu. Sebab nek iku wis kok nafekno, moko isbatkanlah sejatine Allah itu ya urip kang sejati dalam diri Anda masing-masing. Yo antara kula ambek jenengan ikilah wujudnya Allah. Allah tak terbatas, di mana-mana dan tidak kemana-mana. Kalau jenengan sering untuk berzikir seperti ini, maka itulah proses makrifat di dalam maqam muraqabah, di mana Allah terasa dekat. Jadi untuk meletupkan dalam hati jenengan ada rasa bahwasanya Allah dekat, hilangkan terlebih dulu rasa atau iman sakliyane Allah yang tadinya merasa wujud, ilangono. Yang tadinya merasa bisa ini bisa itu, hilangono. Yang tadinya merasa punya ini punya itu, hilangkan. Otomatis Pak, setiap napas jenengan boleh hati mengucap Allah, sambil jenengan merasakan urip ning awak jenengan sing ngetokno napas ikulah wujudi Allah di situ. Posisi seperti ini napas isu si makhluk. Posisi seperti ini dunia saisinya itu masih makhluk. Karena muraqabah. Ada yang melihat, ada yang ada makhluk yang menyembah, ada kholik yang masih ada dua. Inilah namanya syahadata ini. Persaksian jenengan adanya Allah, yaitu wujude urip di dalam diri jenengan,
dan persaksian datang Muhammad wujudi makhluk jenengan iki bisanya berdiri karena didirikan oleh urip oleh Allah. Kita bisa berkumpul di sini karena dikumpulkan oleh Allah, yang Allah di dalam diri kita masing-masing. Kita muncul suara jasad iki karena dimunculkan Allah dalam diri kita. Kita melihat juga begitu, mendengar apapun. Ini prosesnya Pak. Tapi ini belum dikatakan sudah sampai pada makrifat Allah, belum. Ini cara makrifat paling dek. Hati jenengan Allah terasa dekat, itu makrifat sing paling rendah. Jenengan makan di hati sampean secara otomatis rasa iki sambung menyang urip. Iman ini sambung menyang Allah. Hanya karena Allah inilah yang menggerakkan akhirnya kita bisa makan. Ini makrifat yang paling rendah. Masih ada dua masalahnya. Dan ini wajib ada prosesnya, karena ini proses. Sehingga jenengan diperintahkan untuk selalu napas keluar masuk disuruh berzikir. Oke lah, di dalam thariqah disebut zikir sirri. Tapi tolong dapatkan sirul asrornya untuk menyertakan supaya betul-betul jenengan ini masuk di dalam makrifat pada Allah yang paling rendah. Karena ini prosesnya. Jadi ketika hati ngucap Allah, tapi ruhaniah hati jenengan iki harus juga merasakan kehadiran Allah hidup dalam diri Anda. Itulah sejatinya Allah yang menggerakkan atas semua apapun. Nah, apabila ini sampai pegang, maka nafsu tidak mudah untuk bisa membisik jenengan untuk lalai songko Gusti. Kalau jenengan sudah terus membiasakan hati untuk berzikir rasa ini, maka tidak mudah nafsu itu akan membegal ruhaniah jenengan supaya lali pada Allah. Gak mudah. Sehingga jenengan ketika beraktivitas, ngadepi aktivitas apapun, hati selalu sambung menyang Allah. Inilah Pak yang dimaksud surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Cara untuk sholat khusyuk ya dari arah sini. Sebab jenengan ketika takbiratul ikhram berdiri, hatimu selalu merasakan kehadiran Allah dalam dirimu, yaitu hidup. Yang menggerakkan Anda bisa berdiri, menggerakkan Anda mendengarkan arek cilik nangis, arek cilik nggudo. Kadang-kadang ya anak kita kalau kecil kita sholat numpak geger, lah ngoten nggih. Itu sebetulnya Allah menyapa jenengan supaya gak eling arek cilike tapi eling urip sapa sing njaluk gendong mang. Berarti Gusti Allah sampean gendong. Ya Mbah Surip lho, kemana-mana tak gendong. Allah. Hati jenengan kalau sudah di wilayah ini terus, baik berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya, tak jamin hati sampean gak gampang kelebon nafsu. Itulah yang disebut khasyi'un,
khashi'in. Bejo banget, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk itu hudur, khusyuk itu madhep nang Allah, tidak menghadap terhadap selain Allah. Yang ku dijajal, ku bengi sholat tahajud atau hajat 2 rakaat nih, menika atimu ayem, sawatan dampar raiku, estu, mesti ati sampai niku bergelora, senenge, maknyas, nangati jan penak ngoten. Tapi ojo salahno aku nek umpama jenengan subuh 2 rakaat dadi 10 rakaat lho ya. Ojo salahno aku. Wayahe rukuk dadi sujud. Ya ojo salahno aku. Sebab bisa jadi Allah ketika saat melalaikan hatimu tentang urusan dunia disebabkan karena saking mancepe rasa menyang urip, bisa jadi lali hitungan rakaat. Terus sholat kayak seperti itu terus bagaimana? Gak apa-apa. Hukum syariat tidak bisa untuk menghukumi karena hati sampai gendeng nang Gusti Allah. Gak bisa. Hukum syariat itu menghukumi orang gila itu gak bisa. Tapi gila sampean gila nang Allah, bukan gila nang kesenangan dunia. Tapi jikalau jenengan tidak megang dzikir ini, siapapun kita, alimo kaya apa kitabe, nahwu sorofe, alimo kaya apa fiqihe, alimo kaya apa Qur'ane, alimo kaya apa hadise, mohon maaf, waktu sholat telea nek iso ati iku khusyuk nang Allah, boten saged, boten saged. Saya tidak mengurangi rasa hormat, dan itu proses kita memangnya. Nggak bisa Pak, alimo kaya apa kita tentang ilmu-ilmu tersebut. Tidak bisa kita waktu sholat itu hati kita itu hudur nang Allah, mboten saged. Yang jelas kita adalah wajah kita akan menghadap, wajah ruh kita akan menghadap samawati wal ard, isine langit dan isine bumi. Berarti apa? Selain Allah. Disuruh ini wajah tu wajia, wajah Allah, kita menghadap wajahnya, nggak bisa, karena sistem tidak kita punya, karena kunci tidak kita bawa. Ini persoalannya Pak. Makanya saya sering setiap judul nopo mawon namanya dzikir sirul asrar sebagai kunci, selalu tak sampaikan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Saya tidak jenuh untuk menyampaikan hal ini supaya jenengan itu lekas cepat. Pertama, Allah biar dalam hatimu terasa dekat. Setelah itu terus sampai bisa sampai ke makrifat Allah. Lah sebelum ruhaniyah ini dikatakan bertemu Allah liqa, Allah itu nyiapkan nur makrifat sik ning ati. Lah nur makrifat Allah akan nyalakan dengan catatan jenengan iki di dalam hati harus ada iman, harus ada rasa. Munculnya rasa hanya pada Allah ini, jenengan harus mengerti dzikir sirul asrar. Itu tadi. Sebab nanti kalau sudah sampai di sini dzikirnya ganti. Tidak sirul asrar tapi fana'u dzikri. Kita umumnya itu menerima dzikir jahri dan siri aja Pak. La ilaha illallah dan la ilaha illahua. Makanya Allah huwa terasa jauh, dia. Belum anta. Anta itu engkau, engkau itu kamu, berarti di depan kita.
Kalau ini sudah diteruskan, maka sampailah la ilaha illa ana fana'ud dzikri. Untuk menyalakan dalam hati kita cahaya makrifat hanya satu, jenengan harus sesering mungkin untuk berzikir. Pertama rasa tadi, prakteki segala hal apapun yang terjadi pada diri kita atau di luar diri kita, hatimu harus sadar kalau yang mempunyai peran itu hanyalah urip, Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah diakui yugo sampean nakal, ojo duwe iman sing nakal yugo sampean, ojo. Yugo sampean pewinter, jangan pernah jenengan punya iman sing pinter iku yugo anak, jangan. Apapun yang terjadi pada diri kita yang muncul, katakan illa billah, sumbernya dari Allah. Yang Allah wujudnya ada dalam diri jenengan, yaitu gesang. Nek cara bahasa Quran, lais urip iku laisa kamislihi syai'un. Enggak bisa kau serupakan dengan apapun, tidak bisa kau sebut dengan sebutan apapun. Kalau sudah disebut liqa, bertemu Allah, ruh ini sudah nyampe wa inna ilaihi raji'un di situ. Karena kalau di sini sudah ahad, namanya ahad, kul huwallahu ahad, tunggal, itu selain Allah dalam diri Anda sudah tidak ada, termasuk diri Anda. Sehingga ketika jenengan beraktivitas apapun, jenengan makhluk itu dalam hati jenengan sudah tidak ada. Akhirnya itulah yang dimaksud aku iki Allah. Bukan aku iki Allah makhluk loh ya. Makhluk kan membuat enten pun sudah tidak ada. Dengan sendirinya akan muncul dalam diri Anda, innani anallah. Lu nek sudah ada di sini Pak, mohon maaf, bab kesenangan dunya opo wae, iku nggak bisa mempengaruhi hati jenengan, nggak bisa menghalangi hati sampean, nggak bisa nyeret iman sampean untuk beriman pada selain Allah, nggak bisa. Inilah nek cara baut ambek muriku wis klek, wis gak iso dibuka neh. Sampeyan tingali rodane montor niku, rodan niku lak wonten baute nggih, wonten muri. Nek atik oleh nyinseti gak sinset, onggar-onggar, coblok enggak, lepas enggak, roda ini lepas, tapi berhubung klek cek pun boten saged lepas. Dibikin lari 120 aman, tapi coba sampai nanti dicoba aja nggak apa-apa. Nek kula boten pingin nyoba rodani mobil, bautnya itu longgar-longgar mawon, aku yakin akan lepas. Sama terhadap tentang iman kita, kalau belum keiksan iman kita ugil-ugil, ngeten. Diterak kopi kurang legi ngono ae muring-muring, garwane dilokno. Diterak masakane kurang pedes, wong senengane pedes karena lomboke memek tugel Pak,
Lah blonjo gawe tuku lombok nggak ada ya wis jare ibuke wis tugel ae. Lah sak wulane dikasih belanja 100.000 ya Pak. Muring-muring. Insyaallah. Akibatnya ngoten nanti. Disuruh sholat pun yo ora iso Pak. Jenengan itu menemukan kedamaian sholat itu nggak bisa. Padahal inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan faksha, keji dan mungkar? Itu tadi sholat yang jenengan iki hati sudah terasa Allah dekat pada diri Anda. Baru nikmati sholat bisa jenengan rasakan. Bapak Ibu hadirin, ketika jenengan iki berzikir sirul asrod di rasa su'aul basiro sampai tingali ingkok murup iki. Sebab di dalam iman, di dalam rasa iku ana cahaya, di dalam cahaya iku ana urip. Itulah wujudi Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sudah. Sesuai kalau sudah likok ketemu sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 110 sampai tingali. Cocok. (110) Al-Kahfi. Barang siapa di antara hambaku dalam hatinya ingin bertemu Allah Tuhannya, ada dua syarat. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ini untuk umat siapapun loh, tidak hanya umat Islam tok loh ya. Sebab ayatnya pakai rabbihi. Wa man kana yarju liqa rabbihi. Rob iku isim nakirah untuk umum. Artinya bisa umat Islam atau selain umat Islam, bisa. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka dua syarat ini jenengan datangkan. Apa? Pertama, falyamal amalan sholihan. Artinya ayat itu ruhaniyahmu itu wajib selalu berzikir. Zikir iku eling Pak. Ingat iku sadar. Kalau pahit iku datangnya dari urip, bukan dari kopi. Gerakan ini bukan dari kita tapi dari urip. Iku Allah dalam diri jenengan. Kipas mumet ini bukan dari, mohon maaf loh ya, bukan dari makhluk tapi dengan urip. Makanya saya katakan Allah itu di dalam dan di luar. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal ba. Karena Allah itulah wujudnya semua, seperti kipas bisa mumet-mumet. Nek campean iki sampean trimo ning akal, ya sebabnya ndugi setrum. Lah ngono nggih. Ndugi setrum, coba setrume tak patenan lah gak munyer. Ngaji tasawuf, ngaji tauhid, hakikat iki ojo trimo ning akal. Trimo ning iman ning atimu iku. Sebab ilmu hakikat itu kanggo ndandani iman. Sing iman sampean kali kula iki dibengkokno nafsu. Padahal jenengan tahu surat Ibrahim ayat 3 tadi, terakhir ayatnya mengatakan apa? Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu yang membisiki kamu tiga hal itu, sesungguhnya mereka itu tersesat amat jauh. Allah katakan itu. Masa kata mengikuti nafsu dalam diri kita? Jangan. Bapak Ibu hadirin, harus dengan iman atau dengan hati.
fal ya'mal amalan solihan, lakonono perbuatan yang soleh, yang bagus. Ini kalau ditarik ayat ini dari sisi syariat, ya jasmani ini Pak kudu laku sing bagus, ninggalno larangan, menjalankan jasmani. Tapi bertemu Allah bukan jasmani, tapi rohani. Berarti perbuatan rohani ini yang harus dibetulkan. Contoh, rohani sampean kali kula selama ini setelah dibisiki nafsu kan ngaku-ngaku kalau kita itu wujud. Lah ngoten nggih? Kalau kita itu bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Iku nafsu bisi kita. Sehingga segala hal apa perbuatan yang muncul pada diri saya, hatiku mesti ngakoni aku sing ngelakoni, saya yang saya makhluk yang melakukan. Loh ini loh perbuatan yang gak bagus. Lah disebut perbuatan yang bagus adalah ketika apapun yang muncul dan timbul dari diri Anda, hati Anda mengatakan munculnya songko Gusti, ya urip dalam diri jenengan. Akhirnya jenengan gak ngaku, jenengan sholat ya gak ngaku jenengan sing isok sholat, jenengan makan ya gak ngaku jenengan sing isok makan. Apapun justru ning ati sampean memancarkan semua itu keakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholih. Satu. Nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kau menyekutukan Allah ketika saat jenengan iki beribadah. Lah ibadah iku macam kali, mahdhuf ambek ghairu mahdhuf, murni ambek enggak murni. Sing murni salat, zakat, puasa, haji, maca Quran, apik laku dohir, iki murni. Lah yang enggak murni kaya makan, minum, jenengan beol, jenengan kerja, iki ibadah yang enggak murni. Jangan pernah kau menyekutukan Allah di dalamnya itu. Artinya apa? Menyekutukan itu apa toh? Membikin, mengimani selain Allah itu wujud, selain Allah, selain urip iku mang yang berperan. Sapa sing ngenekno iwak iki mang? Lah kok ini sermejo ngomong ngeong. Jangan beriman yang memakan ikan itu adalah kucing. Jangan. Kalau jenengan beriman pada makhluk, apabila ketemu sing gak cocok mesti jenengan amarah, muring, wis tah enggak. Apalagi itu tadi ikan satu-satunya untuk bapaknya, melihat dimakan kucing, yakin sampai cari sandal, dibengkolang, lalu nggih, dilempar. Karena timbul amarah dalam hati kita sebab dibisiki nafsu. Imano sing mangan iki kucing. Secara realita hukum syariat benar Pak, kucing. Tapi kucing ini makhluk bisa apa? Kalau tidak ada Allah yang menggerakkan kucing ini, bisa apa? Tak tanya. Ya ora bisa apa-apa. Sama dengan jenengan kali kula, gak bisa apa-apa. Nah inilah maksudnya wala yusyrik. Jangan kau menduakan Allah di dalam hatimu yang bisa begini, bisa begitu, punya ini, punya itu. Jangan. Bisanya jenengan itu tidak seperti itu, maka terus zikir itu dibesarkan. Waktu berdiri alladzina yadhkurunallaha, mereka para rasul dan pengikut-pengikut rasul, tabi'ina sholihin, ketika berdirinya, ketika rukuknya, ketika sujudnya, ketika duduknya, ketika berbaringnya, selalu hatinya
eling nang Gusti, artinya eling sadar kalau bukan kita yang melakukan tapi Allah Subhanahu ya urip kuwi mau. Pun jelas inilah Bapak Ibu cara untuk mengkondisikan dalam hati bahwasanya Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Pokoknya sing penting jenengan ilingo urip sejati ning awak sampean ikulah sing agawe sedaya apa wae yaiku sing disebut wujuding Allah. Gampang nggih? Gampang saniki niku daripada dulu. Akhirnya sampean beriman, tapi gak cukup di situ, kudu sampean praktekno. Sebab apa yang saya ucapkan tadi sebatas sistem ilmu, praktekno. Ilmu itu tidak akan manfaat manakala difahami saja, dan akan bermanfaat manakala dipraktekkan. Nek jenengan praktekno tak jamin jenengan gendeng nang Gusti. Wis semua muaranya tauhid bimbingan itu untuk menuju gila ati iki nang Allah. Tebusane wa inna ilaihi rajiun harus gila. Dalam surat Toha ketika Nabi Musa ingin tahu wujudnya Allah, semaput Pak. Yang namanya gunung langsung meleleh. Itu sebetulnya kinayah. Artinya apa? Disebut bertemu Allah, maka selain Allah itu hancur. Termasuk diri kita sudah fana semuanya. Itu loh maksudnya ada di situ. Bukan kok gunungnya iku leleh, bukan. Iku bahasa syariat. Sebetulnya itu kinayah, isyarah. Intinya selain Allah itu musnah. Musnah. Mungkin kita ingat keterangan waktu kita ngaji tarbiyah di syariat ngene. Besok iku ya dina kiamat malaikat Israfil nyebul serompet. Tiupan pertama Israfil membunuh seluruh makhluk termasuk manusia. Tinggallah yang ada dua, Allah dengan Israfil. Nggih mboten? Lalu tiupan kedua Allah merintahkan Israfil, sebulen fil supaya kamu mati. Disebul Pak, pret, matilah Israfil, berarti tinggal Allah. Lah ngoten nggih? Tanpa sampean sadar tasik wonten makhluk situ sing sampean lali. Lah ndi slomprete wau? Kan mboten musno. Lah ngoten to? Lali toh kita. Lali bahas masalah serompet. Terus diloncati selompretan tiupan yang kedua Israfil untuk membangkitkan seluruh manusia. Lah ngoten to. Tapi lupa serompete. Gak musnah pisan. Kula nggih dengar ngoten, makolai ngoten. Sebetulnya itu kinayah, Pak. Artinya apa? Gini. Jenengan kepingin isok melebu alam akhirat, harus memang melewati dino kiamat, hari kiamat. Jenengan pingin melebu surga, melebu neraka, harus ngliwati sik dino hari kiamat. Nyun sewu, jenengan walaupun sebelum mati bisa masuk alam akhirat. Caranya ya apa? Jenengan harus masuk di dalam yaumil kiamah,
hari pemusnahan, artinya musnahkan perkara selain Allah di dalam hati jenengan. Otomatis berangkatnya dari zikir sirul asrar. Rasa itu sampai gedekno iman hanya pada Allah. Kalau itu sudah Allah anggap cukup, jenengan dipindah ke ainul basirah. Apa? Ainul itu melihat, berarti bertemu Allah. Melihat ya bertemu, satu paket. Lah sebelum melihat selain Allah dalam hati jenengan, termasuk jenengan, itu tiada sudah. Akhirnya yang ada adalah aku Allah. Disitulah satu tetangga dengan menyatakan hakul basirah, menyatakan hidup itu dalam hati jenengan, ngomong yo aku iki Allah. Akhirnya disebutlah fana'u dzikri la ilaha illa ana. Inilah yang kusebut sebagai makrifat. Berarti makrifat itu yang melihat Allah itu Allah sendiri. Kalau sudah di situ, Pak, roh bukan makhluk sudah. Gak ada. Lah wis fana kok, ya. Akhirnya Muhammad tadi nama tidak ada, nama Allah juga tidak ada. Jenengan sudah tidak bisa menyebut nama apa. Itulah yang disebut syuhudul wahdah fil kasroh. Banyak tapi esa. Sehingga sudah tidak ada bedanya si A, si B, si C, njobo njero, awal akhir, sudah nggak ada bedanya. Allah Muhammad nanti sudah tidak ada bedanya. Karena apa nggak ada bedanya? Karena sudah nggak ada dua, yang ada cuman ahad. Selamat untuk panjenengan berbingung-bingung dulu. Sehingga antara setrum dengan cahaya sudah nggak ada bedanya. Cahaya ya wujudi setrum, wujudi setrum ya cahaya. Berarti wujudi Allah dohir yaitu Muhammad. Kak musyrik kaiku. Nah, bingung dhisik. Nanti sampean gak bingung nek wis betul-betul sampai pada liqo datang Allah. Quran Pak Bu Al-Kahfi ayat 1:10. Kapan aku bisa gitu Gus? Misalnya nggih, wis jangan tanyakan kapannya. Isok tah saya bisa gitu, wong aku bukan ada keturunan nasab wali. Isok sampai tingali di dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Ankabut ayat 5. Inilah yang menjadikan kepastian hukum jenengan. Manakala jenengan nanti pasti akan bisa makrifat Allah. Di situ Allah katakan, barang siapa dalam hatinya ada kemauan, keinginan, pengharapan bertemu Allah, maka aku Allah berjanji. Allah yang berjanji iki. Pertemuan dalam waktu yang sudah ditentukan Allah dewi. Sing penting jenengan gedekno dikiri, wis titik ada di situ. Sampak-sampak Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam mengatakan la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Sing jenenge dzikir tersebut ojo kok tinggalno. Walaupun ketika kuwi dzikir belum sampak liqo keesaan pada Allah, kau hanya merasakan Allah dekat. Teruskan, jangan sampai dzikir itu kau lupakan.
Bapak Ibu, ini pentingnya zikir untuk merubah, merevolusi hati iman kita yang asalnya iman pada makhluk supaya hanya iman pada Allah di segala aspek apapun. Pentingnya zikir ini yang harus terus kita lakukan supaya terus Allah itu terasa dekat di dalam diri kita masing-masing. Zikir iki lho Pak Bu, mohon maaf, ambek ngising lu oleh. Jenengan khet lu oleh. Wong wedok. Angsal. Karena zikir ini tidak ngucap, ngerasa. Mboten napa-napa. Pak E kali Bu E dik wau dalu wonten hajat, belum junub. Ora apa-apa. Bahkan waktu-waktu hajat jenengan iso dikira terus. Dikira. Lho nggih. Aku yakin nek jenengan iku gak putus dikiri iku, tak jamin anakmu, anak sampean kali kula niki sok iku mesti anak sing makrifat datang Allah. Ora usah amin wis mesti. Sebab ngene, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Nyun sewu. Jenengan nek nandur kates. Kates, tahu kates sih? Pepaya iki lho. Wohe kates apa wohe iku mang dadi welus? Hah? Kates toh? Kates. Sama dengan itu. Mula ning donya iki ojo gampang agawe Allah. Sebab iku kok sing ngunduh ya awake dhewe. Wis agawe mung dzikir mawon. Ibu-ibu iki lho biasae mari adang, mari masak, mari mbah-mbah istirahat, nonggo. Biasa, Bek. Lah apa? Tonggo kok tuku montor dhuwit teko ndi yo ngono. Wis. Masya Allah Pak Bu. Teng mriki ngoten nanggian. Nggih, mboten padha. Wis, daripada digawe seperti itu, alangkah lebih mulianya hati jenengan dijadikan atau dibuat untuk berzikir. Gak apa-apa momongan ambek kancane, ati tetep dik, mboten napa-napa. Sawangane habis fatayatan, terus ngerti ilmu iki, terus kadung dikir mau fatayatan, mesti konco-konco sampean elo ajaran dia iku kok ngulang ngoten nggih ya, dirasani jelas. Allah ya karim, gak apa-apa fatayatono, tapi tetep ati ajaan kanggo dikir nang Gusti Allah. Itulah Pak Bu caranya untuk mudahnya hati merasa kalau Allah itu dekat. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlasun Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Beliau juga mengajak pendengarnya
untuk tidak hanya memaknai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.